berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya dalam ibadah pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Saudara kalau tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya. Kasih senyum yang terbaik bagi orang tersebut. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya. Saya boleh melayani hari ini dan terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya saya melayani pada siang hari ini. Mari sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini bisa tolong ditampilkan, jalan menuju kehidupan yang benar atau langkah bagaimana menghidupi living life to the fullest, menghidupi hidup ini sampai kepada kepenuhannya. Pilihannya cuma dua saudara, menjalani hidup dengan benar atau menjalani hidup dengan salah. Berjalan dengan benar atau berjalan dengan salah. Saya pernah mendengar sebuah pepatah atau orang bilang gini sama saya, hidup cuma sekali, puas-puasin deh, puas-puasin. Karena hidup cuma sekali, itu salah besar. Justru karena hidup cuma sekali, kita harus hidup ini untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita bisa hidup benar dan langkah-langkah apa untuk saudara dan saya menghidupi kehidupan yang benar, hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita buka dasar firman Tuhan, Mazmur 34. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca ayatnya yang kedua, sudah baca ayatnya yang ketiga, keempat, dan yang kelima kita bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Saya bacakan bagi saudara yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang ketiga saudara. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kelima, kasih keras suaramu. Aku. Lalu ia menjawab aku. Dan dari segala kegentaranku, bilang kiri kanan saudara, Tuhan yang kamu sembah melepaskan kamu dari kegentaran. Saudara percaya itu, amin? Bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara, bahwa Tuhan sanggup membela saudara, bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara. Alkitab mengatakan jalan menuju kehidupan yang benar. Bagaimana kita bisa menghidupi ini dengan kehidupan yang benar? Bagaimana langkah apa yang Alkitab ajarkan? Catat dalam catatan saudara. Yang pertama, untuk saudara dan saya bisa menghidupi kehidupan yang benar, saudara dan saya perlu memiliki yang namanya right atmosphere. Saudara perlu memiliki yang namanya atmosfer yang benar. Kalau saudara pergi ke sebuah restoran, saudara akan menemukan sebuah ambience yang dibuat oleh restoran tersebut agar orang yang datang ke restoran mau makan. Kita nggak mungkin lihat di restoran ada foto-foto orang kecelakaan, nggak mungkin. Kita nggak mungkin lihat orang-orang di restoran foto-foto hal-hal yang menjijikan. Orang kalau ke restoran, pemilik restoran akan membangun ambience, akan membangun atmosfer di restoran tersebut agar siapapun yang datang ke restoran yang tadinya tidak lapar jadi lapar. Ada ambience. Kalau saudara pergi ke tempat gym, saudara akan menemukan ada ambience, ada atmosfer. Mereka akan menaruh foto-foto orang six pack. Orang muda zaman sekarang perutnya roti sobek. Saya buka perut saya dulu. Saya sobekin sendiri. Dikatakan gak mungkin foto-fotonya orang-orang yang cungkring. Lagunya pasti lagu-lagu upbeat. Gak mungkin lagu-lagunya dangdut. Ambience, sebuah atmosfer. Ikut Tuhan juga begitu. Iblis setiap hari berusaha menarik kita makin jauh dari Tuhan. Iblis berusaha setiap hari membuat kita makin tidak mengenal Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Kita perlu menciptakan sebuah atmosfer supaya mukjizatnya bisa mendarat dalam kehidupan saudara dan saya.
Supaya berkatnya dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan membangun atmosfer secara intentionally, secara sengaja. Gampangnya gimana? Tiap pagi saya sama keluarga, kebiasaan kami pasti yang pertama baca firman. Setelah itu apa? Baca Alkitab, saudara. Yuk kita baca Alkitab kita. Habis itu ngapain? Dengar, setel lagu rohani. Biar di rumah itu rumah ada suasana surgawi, katakan amin. Di mobil, naik mobil, setel lagu rohani. Kalau suami istri di mobil, setel lagu rohani, kemungkinan kecil berantem karena ada lagu rohani. Kalau masih berantem lagi, kebangetan dia. Saya kadang-kadang lagi olahraga juga setel lagu rohani. Lagu-lagu gereja, lagu-lagu itu kan lagu gereja firman Tuhan kan? Betul apa tidak? Itu kan membangun iman kita, betul apa tidak? Kadang-kadang lagi di rumah, lagi cuci piring, nyanyi lagu gereja kan, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk kasih. Coba nyanyi itu 10 kali sungguh hati, pasti nangis. Kalau engkau lagi cuci piring, sabunnya gak usah pakai air matamu. Pasti hilang. Nyanyi, nyembah. Penyembahan akan membuat atmosfer arah, atmosfer surga ada dalam hidup kita. Bukan berarti nggak boleh dengar lagu dunia. Saya lagu-lagu dunia boleh, tapi perhatikan liriknya. Lagu-lagu zaman sekarang, mohon maaf ya, banyak mengandung roh-roh putus asa, roh-roh bunuh diri. Bayangin saudara lagi banyak masalah, lagi lemah, setel lagu dunia. Yang muncul, aku yang lemah tanpamu, aku yang hilang karena, yang pura-pura gak tahu lah. Cinta yang hilang darimu, ketemukan di bagiku. Allah cinta sejati, bila jangan kau sambut sebagai kenangan yang, mari sembah Dia. Lagu-lagu dunia, mohon maaf, mengandung roh-roh putus asa, roh-roh bunuh diri. Lagu-lagu dunia, mohon maaf saudara, mohon maaf. Saudara, bila ku mati, kau juga mati. Mati mah bareng-bareng. Ingin ku bunuh pacarmu ya. Bucin boleh, tapi jangan gak tahu malu gitu dong. Aneh. Jadikan aku yang kedua. Gak tahu malu ngana ya. Lebih membangkitkan iman mana? Sebab Tuhan baik daripada aku yang lama. Sebab Tuhan baik daripada ingin ku bunuh pacar. Lagu-lagu rohani yang berdasarkan firman Tuhan akan membangun atmosfer kehidupan saudara. Sehingga mukjizatnya, berkatnya, anugerahnya bisa mendarat sama saudara. Saya bukan anti lagu dunia. Lagu dunia beberapa saya suka. Contoh lagu-lagu zaman orang tua saya. Beautiful girl, wherever you are. Itu mantep lagunya. Gak ada yang aneh-aneh. Kecuali kau nyanyiin sama istri orang. Kok digantung sama istrinya. Lagu-lagu zaman sekarang kan mohon maaf ya, free sex, percabulan di sana. Apalagi LGBT, Siska bagi dua. Itu yang ketawa pasti TikTokan itu semua. Kita buka dasar firman Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan aneh-aneh bilang. 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Kita akan belajar pada hari ini sama-sama ya. 3, 2, 1, ya. Dan setiap kali hingga pada Saul, maka
Semenjak Saul ditolak oleh Allah, Alkitab mengatakan roh jahat yang diizinkan Allah datang kepada Saul. Dan Saul mengalami gangguan dari roh jahat. Dan ketika Saul diganggu oleh roh jahat, Alkitab mengatakan Saul memanggil Daud. Daud menaikkan, mengambil kecapinya dan memainkan penyembahan kepada Allah. Ketika Daud memainkan penyembahan kepada Allah, kuasa kegelapan yang ada dalam diri Saul cabut, keluar. Makanya kalau saudara lagi bete, lagi banyak masalah, lagi banyak tantangan, setel lagu-lagu rohani, katakan amin. Betemu pergi, berkatnya datang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Loh, kadang-kadang saya lagi olahraga, lagi jogging, setel lagu rohani. Saudara, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you. I'm sorry Lord for the things I made up. Gak ada yang tahu, cuman gue yang nyanyi. Kadang-kadang sambil lari ya, air mata sama keringet jadi satu. Anak-anak muda, dengar lagu dunia boleh gak? Boleh. Tapi jangan habisin waktumu sama itu terus. Lagu-lagu yang membangkitkan iman saudara. Kalau lagi sakit hati, setel lagu rohani. Firman yang di lagu rohani itu akan menguatkan saudara. Nanti baca di rumah, saudara. Karena waktunya gak cukup. Nanti kita baca di rumah. Saudara baca di rumah. 2 Raja-Raja 3, 15-19. 2 Raja-Raja 3, 15-19. Saya ceritakan sama saudara. Ada Raja Israel hendak berperang dengan musuh. Alkitab mengatakan mereka don't know what to do. Mereka gak ngerti mau buat apa. Raja Israel panggil pemuji Allah. Raja Israel bilang, mainkan penyembahan kepada Allah. Dan ketika para pemusik menaikkan penyembahan kepada Allah, Alkitab mengatakan roh Allah turun atas Raja Israel, memberikan strategi berperang. Right atmosphere. Bangun atmosfer yang benar supaya mukjizat, berkat, kekuatan, anugerah Allah mendarat atas setiap orang percaya di tempat ini. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Apa saja yang perlu saudara saya lakukan, langkah menuju hidup yang benar. Yang pertama, membangun right atmosphere. Setiap pagi, setel, punya playlist lagu rohani. Punya playlist lagu rohani, setel lagu-lagu rohani. Apapun itu lagunya. Ada album Ibu Gembala Sidang, album mereka setel. Lagu suka, sekarang ada instrumental, setel. Mau tidur saudara, setel lagu rohani. Saya yakin tidurnya mimpi ketemu Yesus. Tapi mimpi ya. Karena kalau nyata udah dipanggil. Amin. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa membangun kehidupan yang benar. Saya mengajar pada hari ini biar saudara bisa kuat menjalani hidup ini. Saya mengajar hari ini biar saudara tahu strategi untuk hidupmu kuat, hidupmu benar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, right atmosphere. Yang kedua, right word atau master our mouth. Menguasai mulut kita. Amsal 13 ayat 2 dan ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dari mulutnya seseorang akan, ayat yang ketiga, siapa memelihara nyawanya, siapa yang akan ditimpa. Ayat 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Kasih keras suaramu, siapa yang dan mau melihat, ia harus terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya di hadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu. Satu ayat terakhir, Matius 12 ayatnya yang ke-37. Kasih keras suaramu, 3, 2, ya, karena engkau akan dibenarkan dan engkau pula akan, bilang kiri kanan saudara, jaga moncongmu, bilang. Ayo pendeta yang sudah, ayo pendeta, ayo. Ayo bilang, ayo pak, kesempatan pak, ayo pak. Bilang moncong lo dijaga, bilang moncong lo. Amsal 13 tadi mengatakan demikian, ayat yang kedua. Saya bacakan bagi saudara. Sekali lagi. Dari buah mulutnya
seseorang akan makan yang baik. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Bilang kiri kanan saudara, bibir lo jangan lebar, bilang. Amin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Perkataan kita punya daya cipta. Allah berkata kepada bumi, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah lautan, jadilah daratan dengan perkataan. Engkau diciptakan segambar serupa seperti Allah. Perkataanmu punya daya cipta. Perkataanmu punya kuasa. Ada jemaat di Surabaya, tiap hari papanya bilang bodoh, tolol, nggak berguna. Bodoh, tolol, nggak berguna, papa nyesel, mama nyesel. Perkataan seperti benih. Terus aja tabur yang buruk. Terus aja ngomong yang buruk. Suatu hari kelak, benih itu akan bertumbuh. Dan kau akan makan perkataan itu. Yang kau tabur hari ini, perkataan itu akan bertumbuh menjadi pohon. Dan kau akan makan dari buahnya. Ada orang sakit, kayaknya kanker nih, kanker. Gue yakin nih kanker. Ketemu dokter, dia bilang, selamat, kanker. Anak saya Genesaret lagi 4 tahun. Orang bilang lagi nakal-nakalnya. Tapi saya bilang lagi aktif-aktifnya. Saya nggak mau bilang anak saya nakal. Seni orang beriman adalah memperkatakan yang baik di saat keadaan tidak baik. Itu seni orang beriman. Saya ulang sekali lagi ya, jemaat Tiberias Gading Nias yang di rumah dan di tempat ini. Seni orang beriman memperkatakan yang baik di saat keadaan tidak baik. Kalau memperkatakan yang baik di saat keadaan yang baik, nggak butuh iman. Tapi memperkatakan yang baik di saat keadaanmu sedang tidak baik, itu namanya iman. Anak saya Genesaret lagi aktif-aktifnya. Malam-malam, papa, tiba-tiba dia naik ke pundak saya. Spiderman. Terus papa jadi apa? Papa jadi monster. Gini, papa mau tidur, Spiderman. Saya ke toilet, berharap dia lupa. Saya keluar toilet tiba-tiba Spiderman. Spiderman. Itu jangan-jangan teman anak saya tuh. Spiderman. Tiba-tiba keluar. Papa sekarang gini jadi robot. Papa juga jadi robot. Dia naik di kaki saya. Robot. Sampai tempat tidur jam 12 malam by the way. Sampai tempat tidur. Gini tidur. Kalau nggak tidur papa marah. 1, 2, gini bilang 3. Sama istri saya bilang gini, kamu tidur. Mama cerewet ya papa. Anak saya, usur-usurnya waktu lahir ada 2. Orang bilang kalau usur-usur 2 anak nakal, saya nggak percaya. Karena Alkitab nggak pernah bilang kalau usur-usur anakmu 2, maka anakmu nakal. Nggak ada, nggak ada. Sama-sama bilang sama saya, yang nggak ada di Alkitab, jangan diada-adain. Amin. Orang bilang ketika lihat anak kepala saya, usur-usurnya 2, wah nakal nih, nakal nih. Saya bilang nggak nakal. Saya terus menabur berkat sama anak saya. Saya bilang anak pinter, anak cerdas, anak baik. Gini nggak nakal, gini cuman aktif aja. Gini nggak nakal, gini nggak nakal, gini anak baik. Banyak orang tua maki-maki anaknya. Saya tahu kalau kita lagi capek, kita lagi habis pulang kantor, anak buat sesuatu yang salah, kita langsung kesut dan bilang, dasar kamu anak bodoh. Engkau papanya, perkataanmu punya urapan. Perkataanmu punya daya cipta. Ketika engkau bilang, anak bodoh, iblis dengar. Iblis ambil. Anak gak berguna. Iblis bilang, oke, sesuai perkataanmu aku lakuin. Jadi ketika nanti anakmu besar dan dia bodoh dan gak berguna, engkau marah, dia bilang, kan papa bilang saya bodoh. Kan papa bilang saya gak berguna. Saya jadi seperti yang papa doakan. Perkataan adalah doa. Wah, ini kenapa nih pada menyesal semua? Tadi pagi saya bangun karena semenjak lulus studi S3 ada banyak pelayanan, ngajar di STT juga dan sebagainya. Jadi dari Senin sampai Sabtu ada banyak pelayanan. Tadi malam Sabtu juga ada kerjaan, konseling dan sebagainya, Jumat dan sebagainya. Jadi bangun pagi tadi saudara, badan anget saudara. Dan logika manusia langsung, aduh sakit nih. Tapi tahu firman Tuhan, ambil perjamuan, bilang aku sehat,
Aku kuat, badanku capek, tapi Tuhan Yesus kasih kekuatan buat aku. Naik mobil masih panas, masih. Tapi ketika naik mimbar di Boston Square, panasnya turun. Saya nggak bilang hilang, karena kalau manusia nggak panas, dingin, mayat itu namanya. Naik mimbar, panasnya hilang, turun. Di BCP, di Boston, dan seterusnya. Perkataan saudara akan menentukan kehidupan saudara. Orang tua ngomong yang baik sama anakmu. Ucap berkat sama anakmu. Bilang sama dia, ambil minyak urapan. Nak, kamu pandai, kamu cerdas, warga kerajaan surga. Katakan amin. Ada jemaat gak bisa punya anak. Dokter bilang gak bisa punya anak. Suaminya bilang sama istri dalam perut kandungannya. Ngomong sama kandungannya. I speak life. Saya ucapkan kehidupan sama kandungan istriku. Kandungan istriku ada kehidupan. Kandungan istriku ada keturunan. Spermaku subur. Kandungan istriku subur. Dan sekarang istrinya sedang mengandung. Saya bantuin ya. Kemarin ada jemaat datang sama saya suami istri, Pak, tolong doain Pak, kami pengen punya anak Pak. Suaminya, saya bilang mana tangannya? Suaminya kasih tangannya, saya kasih minyak urapan. Saya bilang pegang perut. Langsung suaminya buka bajunya, taruh di perutnya. Saudara nggak ngerti ya? Saya ulang ya. Ada suami istri minta doa sama saya. Pak, tolong doain. Kami nggak punya anak, kami mau punya anak. Saya bilang sama suaminya, mana tangan you? Kan nggak mungkin saya pegang perut istrinya. Jadi saya bilang, mana tangan you? Saya kasih minyak, saya bilang pegang perutnya. Saya memang nggak bilang perut istrinya, tapi kan semua tahu yang hamil itu istri. Jadi saya kasih minyak, saya bilang pegang perutnya. Terus tiba-tiba dia buka bajunya, suaminya taruh perutnya tangannya. Terus saya kan lihat begitu. Kayak lagu-lagu TikTok tuh. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Kan harusnya kan dia ambil minyak, dikasih ke perut istrinya dong. Kalau dikasih di sini nanti dia meledung gimana? Pak, puji Tuhan Pak, saya hamil Pak. Tuhan Yesus tolong. Right word. Bilang kiri kanan saudara, mau diberkati, kuasai mulutmu. Orang kalau udah bertobat, vocabulary-nya berubah. Dulunya gibah, gosip, jelekin orang, pesimis. Perkataannya tuh perkataan yang melemahkan iman. Orang kalau udah bertobat, perkataannya punya iman, membangkitkan iman, perkataan berkat, berkati orang, dan seterusnya. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Bagaimana kita bisa melangkah dalam hidup yang benar. Yang pertama, right word. Yang kedua, saudara, right atmosphere, right word. Yang ketiga, right information. Saudara dan saya untuk bisa hidup yang diberkati, saudara harus memiliki informasi yang benar. Sama-sama bilang sama saya, informasi yang benar. Saudara, kita hidup di zaman disinformasi. Kita hidup di zaman berita hoax di mana-mana. Kita sekarang kalau buka YouTube, buka internet, buka Google, kita nggak tahu mana yang benar. Karena terlalu banyak berita-berita yang palsu. Ternyata modus operandi yang sama terjadi. Orang-orang Yahudi pada zaman itu mereka percaya Yesus nggak bangkit. Tapi kita percaya Yesus benar-benar. Kalau mereka tahu kebenarannya bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka mereka akan percaya kepada Yesus. Tetapi mereka menerima informasi yang salah. Saudara nanti klik di internet, di Google. Ada sebuah prajurit Jepang yang perang di Filipina. Pada World War II, perang dunia kedua. Perang dunia sudah selesai. Ini prajurit Jepang masih tetap percaya perang belum berakhir. 29 tahun prajurit Jepang ada di hutan Filipina. 29 tahun dia terus bergerilya menunggu musuh yang udah gak muncul-muncul. 29 tahun. Suatu hari ada orang Jepang, klik di internet, prajurit Jepang berperang di Filipina. Suatu hari ada orang Jepang namanya Suzuki, temannya dari Doraemon. Itu Suzuka ya. Suzuki, dia bawa temannya Toyota, Yamaha semakin terdepan. Suzuki ke Filipina, ketemu sama prajurit
Dia masih pakai baju Perang Dunia Kedua. Ini kisah story, kisah nyata loh. Dia masih pakai baju Perang Dunia Kedua, ketemu orang Jepang. Dia bilang, orang Jepang itu bilang, war is over, perang udah akhir, udah selesai. Dia bilang, kamu bohong, kamu propaganda. Sampai Suzuki ini pulang ke Jepang, panggil komandannya, prajurit Jepang ini. Komandannya, karena udah 29 tahun perang berakhir, udah buka toko buku. Iya benar, udah buka toko buku, dikit lagi mau buka martabak pecenongan dia. Long story short, komandannya datang bilang sama dia, war is over. Perang udah selesai. Baru dia percaya. 29 tahun, dia salah dapat informasi. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis datang sama Hawa. Iblis kasih informasi yang salah sama Hawa. Iblis bilang sama Hawa, Hawa, kalau kamu makan pohon pengetahuan yang baik, yang benar itu, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal kebenaran firman Allah berkata, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi karena Hawa dapat informasi yang salah, Hawa makan pohon pengetahuan itu. Hawa bilang sama suaminya, Mas Adam, bukan Adam Inul ya. Mas Adam, ini pohon pengetahuan, makan. Adam dan makan. Berapa banyak di antara kita yang dapat informasi yang salah tentang Tuhan. Kita pikir Tuhan kita pemarah. Kita pikir Tuhan kita benci sama kita. Kita pikir Tuhan kita marah sama kita. Kita pikir Tuhan kita yang duduk di tatanya. Yang kalau kita buat salah langsung cut. Maksudnya malaikat. Sikat orang itu. Hajar orang itu. Ketika Allah memanggil Musa. Musa berkata nggak mampu. Tapi Allah tahu Musa mampu. Ketika Allah memanggil Abraham, Allah berkata kamu akan punya keturunan, kamu akan disebut bapa banyak bangsa. Tetapi Abraham pada masa itu belum punya keturunan. Ketika Abraham, Alkitab mengatakan, ketika Allah memanggil yang namanya Petrus, Allah berkata kepada Petrus, kamu adalah batu karang. Tetapi Petrus pada masa itu masih lembek, masih lari-lari dari Tuhan. Tapi Tuhan lihat masa depan Petrus. Petrus adalah batu karang. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, lihat, bukan lihat hari, tapi lihat bagaimana Tuhan memanggil saudara nanti di kemudian hari. Dia punya rancangan yang besar dan indah untuk saudara. Amin. Kita buka firman Tuhan. Biar saudara saya bisa lebih mengerti apa maksud saya. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang Gideon dalam Alkitab, dia sebenarnya pengecut, penakut. Tetapi Alkitab mengatakan malaikat Allah muncul kepada Gideon dan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Identitas saudara, informasi yang benar apa? Yesus mengasihi saudara. Informasi yang benar apa? Surga punya rancangan yang besar sama saudara. Informasi yang benar apa? Sekalipun ada banyak tantangan di hari depan, Allahku dan Allahmu sanggup mencukupi apa yang saudara dan saya perlukan. Apa informasi yang benar? Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Untuk apa? Diselamatkan oleh anugerahnya. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan tuh sayang sama kamu. Amin. Ada anak muda, berapa tahun yang lalu cerita sama saya. Saya ini seorang wanita yang terjebak di tubuh pria. Saya wanita yang terjebak di tubuh pria. Dia lebih suka, walaupun dia pria, dia lebih suka sesama pria. Dia bilang, Pak Pendeta, Tuhan salah kali bikin saya. Saya bilang sama dia, kalau Tuhan bisa salah, maka hancur dunia ini. Tuhan tidak mungkin salah dan tidak bisa salah, katakan amin. Saya bilang sama anak muda, saya bilang sama dia, kamu bukan sebuah kesalahan. Walaupun dunia bilang kamu kesalahan, tapi firman Allah berkata, kamu bukan kesalahan. Kamu diciptakan fearfully and wonderfully made. Engkau diciptakan dengan sangat ajaib, kejadianmu begitu indah, kata Alkitab. Boleh nggak orang LGBT ke gereja? You are welcome in here. Silakan. Boleh nggak
orang-orang yang jatuh dalam dosa ke gereja? Boleh nggak penjahat ke gereja? Saudara diterima di sini. Bukan berarti kita setuju sama dosa saudara. No. Kebenaran adalah kebenaran. Tapi saudara bisa datang ke rumah Tuhan. Yesus nongkrong sama pemungut cukai, sama perempuan-perempuan malam. Bukan karena Yesus setuju sama mereka. Tapi Yesus mau ketika Yesus datang sama mereka, kasihnya Yesus dapat menarik mereka kepada jalan pertobatan. Katakan amin. Setiap kali engkau merasa jauh dari Tuhan, setiap kali engkau merasa jatuh dalam dosa, bukan yang engkau lari dari Tuhan, tapi engkau lari kepada Tuhan. Di saat engkau jatuh, justru di saat itulah engkau paling membutuhkan Yesus. Saya gak pernah lupa di kolam baptisan, ada seorang perempuan. Dia dari ujung udah nangis. Terakhir cerita, saya seorang pelacur, Pak. Udah ribuan laki-laki, Pak, hidung belang tidur sama saya. Apakah Tuhan masih mengampuni saya apa tidak? Tolak dusta, tolak tipu. Di kolam baptisan, Pak Paryaji lihat cerita perempuan itu. Saudara mau tahu apa Paryaji lakukan? Pak Paryaji ambil tisunya, dia nangis. Dia cuma ngomong begini, ya yang lalu biar berlalu. Ya ayo sekarang ikut Tuhan, cari Tuhan. Ya yang lalu lupakan. Ayo bertobat sekarang. Dia nangis kejar. Apalagi ikut nangis juga. Saya juga di samping juga ikut nangis. Karena orang pendosa, pelacur, hari itu datang mau baptis. Dan Pak Pari cuma bilang, yang lalu-lalu, ya lupakan. Sekarang you bertobat sungguh-sungguh. Pak Paryaji doain, selesai doain, ambil duit dari kantong. Ini buat modal usaha you. You mulai yang baru. Saya percaya perempuan itu naik ke atas kolam baptisan dengan sebuah sukacita yang besar. Dengan sebuah penerimaan yang besar. Don't get me wrong. Saya tidak pernah mengizinkan, Alkitab mengatakan dengan tegas, kita harus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Katakan amin. Tapi kalau engkau lagi jatuh, gagal, iblis bilang, Tuhan gak sayang sama kamu. No. Selama engkau masih punya nafas, Tuhan tetap kasih kesempatan untuk kau bertobat. Kalau nanti udah mati, lain hal. Kalau masih hidup, selalu ada kesempatan. Tadi Ibu Gembala khotbah tadi siang mengenai mengasihi, tidak menghakimi. Untuk kita mengasihi orang-orang lain, untuk kita mau menolong orang-orang lain, untuk agar kita tidak menghakimi mereka, untuk kita menerima mereka, mendoakan mereka. Stop jadi orang Kristen yang menghakimi orang lain. Kecuali jabatanmu hakim, pekerjaanmu hakim. Right atmosphere, right word. Right word, right information. Bagian yang keempat, yang terakhir, you have to have the right people. Orang-orang yang tepat. Komunitas yang tepat. Lingkungan yang tepat. Mazmur 27:17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 17:17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 27 ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Resolusi pada cara tercepat naik ke atas dengan orang yang tepat. Cara tercepat turun ke bawah dengan orang yang salah. Anak-anak muda sebelum menikah, pastikan dia partner yang dari Tuhan.
Karena kalau tidak, engkau sedang merasakan neraka di bumi. Tapi kalau engkau bertemu dengan orang yang dari Tuhan, engkau merasakan surga di bumi. Teman gak perlu banyak, yang penting berkualitas. Buat apa teman 2 juta? 2 jutanya bikin kita jauh dari Tuhan. Tapi teman cukup 2, tapi dua-duanya berdoa bagi kita. Dia akan bawa kita mendekat sama Tuhan. Amin. Perhatikan dengan baik siapa kau kasih telinga. Sama-sama penjilat, jauhi. Karena orang-orang yang cuma ngomong manis sama kita akan membuat kita celaka. Tapi pilih orang-orang yang berani berkata, walaupun gak suka omongannya, tapi perkataan yang menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kematian, menyelamatkan kita dari kegagalan. Orang kayak gitu temenin. Yang berani ngomong pedas sih omongannya, tapi nyelamatin kita. Amin. Daripada ngomong, itu jurang gimana? Mantep, jurang mantep. Lompat aja, mati mantep. Daripada gini, sorry ya. Lo marah-marah deh sama gue. Tapi gue sayang sama lo. Maaf ya, perbuatan lo gak bener. Maaf, lo mau marah silakan. Tapi gue sayang sama lo. Mendingan lo marah daripada gue diem lihat lo salah. Yang kayak gitu, temenin. Daripada yang kita udah salah. Gue salah gak? Lo bener. Gue bunuh orang. Itu orang emang kurang ajar, lo yang bener. Gue ini, enggak, lo bener, pokoknya lo bener. Jauh-jauh orang kayak gitu. Perhatikan dengan baik kepada siapa yang kau harus mendekat. Kepada siapa yang kau harus menjauh. Hikmat. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi malang. Hikmat menular, bodoh juga menular. Saya berdoa, right atmosphere, right word, right information, right people. 4, right. Selamat hari Minggu, Tiberias. Tuhan Yesus memberkati.